ini merupakan selamat siang kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran bilangan asli, cacah, dan operasinya berbasis kearifan lokal. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami, saya Gita Rismayani sebagai pemateri kedua. Saya Lisa Teja Tampu-Bola sebagai pemateri ketiga. Baik, materi yang pertama itu pembelajaran bilangan dan operasi kearifan lokal. Bilangan dalam pembelajaran dalam bilangan berbasis kearifan lokal, bilangan asli dapat dijelaskan dengan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, seperti jumlah anak-anak dalam sebuah keluarga, jumlah hewan ternak yang dipelihara, atau jumlah hasil panen. Operasi bilangan asli dan kearifan lokal. Contohnya, jumlah beras yang dihasilkan atau bahan atau dan kita mempunyai pulpen dan kita berjumlahkan tadi. Nah, itu adalah contoh penjumlahan bilangan. Yang kedua, contoh pengurangan bilangan asli. Misalnya, jumlah anak sapi yang dijual oleh seorang petani dalam beberapa bulan atau beras yang tertangkap oleh nelayan salah satu tahun berbeda. Contohnya, saya mempunyai pulpen, dan saya berikan Lisa dan Elizabeth satu pulpen satu orang. Nah, jadi pulpen saya dikurang sama dengan 9. Nah, itu adalah contoh bilangan asli dalam pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Contohnya yaitu sama dengan 8. Jadi saya sebenarnya menjadi 8. Nah, itu adalah contoh bilangan asli dalam pembagian. Yang keempat, pembagian. Contohnya yaitu pembagian hasil panen antara anggota kelompok atau pembagian uang hasil penjualan kerajinan tangan kepada warga. Contoh pembagian yaitu saya mempunyai 10 pulpen dan saya bagikan ke 2 orang, Lisa dan Elizabeth, jadi 10 orang pulpen. Misalnya, kita dan panen, jumlah panen atau ditangkap dalam proses kita secara tidak langsung dan hasil panen. Yang kedua yaitu upacara adat. Upacara adat itu melibatkan pernikahan, mungkin ada pertemuan
tradisional adalah barang yang dimiliki misalnya bisa atau seseorang bisa menghitung barang yang keempat adalah beberapa ungkapan lokal atau ungkapan lokal ada ungkapan ketika yang berarti banyak atau ungkapan pasang-pasang yang dianggap yang kelima beberapa permainan perhitungan bilangan misalnya permainan yang baik materi selanjutnya akan dijelaskan. Baik, materi selanjutnya ialah tentang pembelajaran bilangan cacah dan operasinya berbasis kearifan lokal. Nah, yang pertama itu ialah pembelajaran bilangan cacah. Bilangan cacah ialah himpunan bilangan bulat tidak negatif yang dimulai dari 0 dan berlanjut tidak hingga, yaitu meliputi angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ini digunakan untuk menghitung jumlah benda, orang, atau kejadian yang bisa dihitung secara nyata. Nah, sifat-sifat bilangan cacah menggunakan budaya dan aktivitas lokal sebagai konteks pembelajaran. Ialah yang pertama itu permainan tradisional. Yang pertama kempreng, yaitu siswa menghitung jumlah batu atau skor selama bermain, lalu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan untuk menentukan total skor. Contohnya dakon atau congklak lagi kan, itu menghitung jumlah biji dan membagi secara adil sesuai aturan permainan. Lalu yang kedua aktivitas pertanian dan perikanan. Menghitung jumlah hasil panen padi, jagung, atau buah-buahan. Lalu yang kedua menghitung ikan tangkap nelayan dan membaginya secara adil. Contohnya itu. Lalu yang ketiga upacara adat dan tradisi lokal, yaitu menghitung jumlah peserta upacara, jumlah seserahan, atau jumlah putaran dalam prosesi adat. Lalu menggunakan perhitungan ini untuk melatih operasi bilangan cacah. Yang keempat, transaksi di pasar tradisional. Menghitung jumlah barang yang dibeli dan uang yang diterima, pembagian hasil penjualan kerajinan tangan kepada anggota kelompok. Yang kelima, pepatah dan ungkapan lokal, yaitu memanfaatkan ungkapan seperti sebilang-bilang banyak dan sepasang-pasang dua untuk mengenalkan konsep bilangan dan operasi hitung. Nah, yang terakhir ialah materi pembelajaran bilangan cacah di sekolah dasar, yaitu yang pertama mengenal dan menulis bilangan cacah sampai 10.000, yang kedua membaca, mengurutkan, membandingkan bilangan cacah, yang ketiga melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah, yang keempat mengenal pola bilangan cacah, deret ganjil atau genap, yang terakhir melatih pencacahan benda nyata, buah, hewan, siswa, dan sebagainya. Lalu yang ke C, bagian C ialah membahas tentang operasi bilangan cacah dan kearifan lokal. Yang pertama, penjumlahan dalam kearifan lokal. Ini memiliki definisi penjumlahan adalah menggabungkan dua bilangan cacah atau lebih menjadi satu jumlah total. Contohnya itu seperti hasil panen padi, petani di desa menghitung jumlah karung padi dari beberapa sawah. Misalnya sawah A menghasilkan 15 karung, sawah B 20 karung, total hasil panen ialah 15 tambah 20 sama dengan 35 karung. Yang kedua, pengurangan. Nah, definisinya ini pengurangan ialah mengurangi satu bilangan cacah dari bilangan lain untuk mengetahui sisa atau selisih. Contohnya seperti penjualan ternak, hewan ternak nih. Seorang peternak memiliki 30 ekor kambing, setelah menjual 8 ekor, sisa kambing yang dimiliki ialah 30 dikurang 8 sama dengan 22 ekor. Lalu yang ketiga ialah perkalian.
Perkalian. Definisi perkalian ialah penjumlahan berulang dari bilangan caca yang sama. Jumlah buah dalam keranjang seorang petani memiliki 6 keranjang. Setiap keranjang berisi 12 mangga. Jumlah mangga 6 dikali 12 sama dengan 72 buah. Lalu yang keempat atau terakhir ialah pembagian. Nah, definisinya ini, pembagian adalah ialah membagi bilangan caca menjadi beberapa bagian yang sama banyak. Contohnya seperti pembagian hasil panen. Hasil panen 36 karung jagung dibagikan secara adil kepada 6 anggota keluarga, sehingga setiap anggota mendapat 36 atau 6 karung. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada pembelajaran bilangan bulat berbasis kearifan lokal. Nah, bilangan bulat ialah bilangan yang tidak memiliki bagian desimal ataupun pecahan. Bilangan bulat ini dapat berupa bilangan positif, negatif, dan nol. Bilangan positif yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sedangkan angka negatif 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat menghitung suhu, ketinggian, untung rugi dalam berdagang, dan lain-lain. Nah, di sini ada ditampilkan garis bilangan. Nah, untuk dimulai dari ditampilkan garis bilangan. Untuk bilangan yang sebelah kanan disebut sebagai bilangan bulat positif, sedangkan untuk bagian kiri disebut sebagai bilangan bulat negatif. Yang kedua ialah operasi bilangan bulat dalam konteks kearifan lokal. Yang pertama, penjumlahan. Contohnya, seorang nelayan mendapat ikan hari pertama 5 ekor, hari kedua 3 ekor, total ikan ialah 5 ditambah 3 sama dengan 8 ekor. Untuk pengurangan, contohnya petani memiliki 10 buah pisang, lalu 4 busuk. Untuk pengurangannya yaitu 10 dikurang 4 sama dengan 4 buah yang layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada perkalian. Contohnya, tiap hari seorang perajin batik membuat 2 kain. Saya ulang. Yang ketiga ada perkalian, yaitu tiap hari seorang perajin membuat 2 kain, dalam kurung membuat minus 2 kain karena dalam kurung karena dua rusak terus. Nah, dalam 3 hari dalam 3 hari yaitu 3 kali minus 2 yaitu sama dengan 6 kain yang rusak. Dalam pembagian, contohnya dalam upacara adat, kerugian sama dengan 12.000 dibagi rata kepada 4 orang keluarga, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3.000 per orang. Nah, untuk contoh kearifan lokalnya, yang pertama ada sistem nilai dalam musyawarah dan adat. Nah, dalam musyawarah adat sering ada sistem pemberian poin atau nilai kepada pendapat. Pendapat yang disetujui biasanya diberi nilai positif, sedangkan yang tidak disetujui diberi nilai negatif. Ini bisa dijadikan analogi bilangan bulat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ketinggian wilayah di pegunungan dan laut. Ketinggian gunung dapat dilambangkan sebagai bilangan positif, sedangkan kedalaman laut dapat dilambangkan sebagai bilangan negatif. Contohnya, gunung berada di ketinggian 1.500 meter. Di angka sebelum 1.500 kita dapat membuat tanda plus. Yang kedua, laut berada di kedalaman 200 meter. Nah, sebelum angka 200 kita dapat menambahkan lambang minus. Yang ketiga,
pendekatan berbasis kearifan lokalnya, yaitu untung rugi dalam perdagangan. Perdagangan tradisional di pasar biasanya memiliki untung yang disebut sebagai positif dan rugi yang disebut sebagai negatif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian materi dari presentasi kami tutup. Assalamualaikum.